Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video pembelajaran tentang statistika dan probabilitas series. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang statistika deskriptif, khususnya tentang bar chart. Nah, di video sebelumnya kita udah membahas bahwa yang dinamakan dengan statistika deskriptif adalah kita berusaha untuk menggambarkan kondisi suatu data. Dalam statistika deskriptif itu ada dua tipe gitu ya, tergantung dari tujuannya. Yang pertama adalah untuk mencari summarize dari suatu data atau berusaha untuk menyimpulkan kondisi data tersebut. Itu bisa dilakukan dengan mencari kemarin seperti central of tendency kayak mean, median, modus, atau juga bisa dilakukan dengan mencari sebarannya, dengan melihat range-nya, variance-nya, standard deviation, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana ketika kita ingin melihat kondisi data, tujuannya adalah untuk mengorganize, ya, mengorganize suatu data. Nah, untuk mengorganize suatu data itu bisa dilakukan dengan menampilkan data tadi tidak dalam bentuk tabel, melainkan dalam bentuk chart atau plot, seperti itu. Nah, pada video yang pertama ini, kita akan belajar tentang bagaimana membuat bar chart. Oke, sebelum kita masuk ke bar chart, kita lihat dulu di sini. Jadi ada banyak sekali jenis visualisasi dalam statistika deskriptif, tapi nanti yang akan kita bahas dalam beberapa video-video selanjutnya adalah ke-6 chart ini ya. Jadi ada histogram, ada pie chart, ada scatter plot, ada box plot, ada stem and leaf, ada graph atau line chart gitu ya. Ini sebenarnya masih kurang satu bar chart yang belum saya masukkan di sini. Berarti ada 7 kemungkinan nanti yang akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Oke, bar chart sendiri itu seperti apa? Bar chart dikatakan adalah semacam kayak is a graphical display of data using bars of different heights. Jadi dia menggunakan bar, menggunakan kayak batang gitu ya, yang tingginya itu berubah-ubah atau berbeda-beda. Contohnya, misalkan kita mengadakan survei di antara ke teman-teman kita, kita tanya jenis film seperti apa yang mereka suka. Kemudian kita buat apa namanya tabelnya. Ternyata dari survei yang kita lakukan ada 4 orang dari kawan-kawan kita yang bilang bahwa mereka suka film komedi. Yang suka film action itu ada 5 orang. Yang suka film romantis ada 6 orang. Yang suka drama 1 orang. Dan yang suka genre sci-fi itu ada 4 orang. Dari tabel ini kemudian saya buat bar chartnya dengan model seperti ini. Nah, dengan melihat seperti ini, kita secara manusia itu kan makhluk visual ya. Biasanya manusia itu akan lebih suka ketika melihat gambar seperti ini dan mereka akan lebih langsung nangkep ketimbang kita tunjukkan data yang seperti ini. Dengan seperti ini, maka otak manusia itu akan lebih lebih perhatian, lebih fokus ke beberapa bagian yang memang itu penting gitu ya. Bagian mana? Genre film yang paling tidak disuka dan genre film yang paling disuka. Itu kan dua hal yang paling penting gitu kan. Dan otak manusia langsung fokus ke dua hal ini. Itu yang tidak bisa dilakukan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya. Itu tentang bar chart.
Contoh lain lagi, misalkan kita mengadakan survei ke 145 orang, kita tanyakan, buah apa yang menurut mereka paling paling enak gitu ya. Terus kita buat tabelnya, ternyata hasilnya seperti ini. Untuk apple 35 orang yang suka, orange yang bilang suka itu ada 30 orang dan seterusnya. Kalau kita ngelihat seperti ini, kita tidak akan langsung fokus ke mana sih buah yang paling disukai orang dan paling tidak disukai orang, misalkan kayak gitu. Nah, tapi kalau kita buat modelnya seperti ini, kita langsung fokus ke dua data ini. Bahwa blueberry itu yang paling disukai oleh orang dan anggur itu yang paling tidak disukai orang. Seperti itu. Atau bisa juga kita buat bar chart itu tidak dalam bentuk vertikal seperti ini, tapi kita buat bentuk horizontal seperti ini. Biasanya kalau variabelnya atau kategorinya itu tulisannya panjang. Kalau tulisannya panjang, kan kalau misalkan kita buat bentuk vertikal agak susah ya. Jadi teksnya miring-miring seperti ini. Nah, kita buat bentuk horizontal seperti ini. Ini juga sama saja. Yang penting adalah pandangan mata orang ketika melihat graf ini, dia langsung tertuju ke titik fokusnya. Kemana? Oh, langsung ke data yang paling banyak dan data yang paling sedikit jumlahnya. Seperti itu video kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.